Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bagus, Ibu Ratiana? Jelas ya? Jelas Ustaz. Oke. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Allahumma fakihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa la yunsa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan kebaikan dan keberkahannya kepada kita di hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan mengistiqomahkan kita. Salat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan suri teladan yang terbaik bagi kita semua. Admin, silakan dibagikan ayat yang akan dibahas. Surat An-Nisa ayat 158. Oke, kita mulai ya. Ini sudah dibagikan, dilihat di layar HP masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakiman." Akan tetapi Allah telah mengangkatnya, yaitu mengangkat Nabi Isa ke hadiratnya. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ada keterangan kecil di sini, catatan kaki. Ayat ini sebagai bantahan terhadap anggapan orang Yahudi bahwa mereka telah membunuh Nabi Isa. Iya, sebentar ya. Iya, ada catatan kaki di sini. Ini merupakan ayat bantahan terhadap anggapan orang Yahudi bahwa mereka telah membunuh Nabi Isa. Jadi Allah menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Yang sebenarnya terjadi yaitu Nabi Isa itu diangkat ke langit, dan bukan hanya derajatnya saja yang diangkat, karena memang ada sebagian yang berpandangan atau berpendapat yang diangkat itu bukan tubuhnya Nabi Isa, tapi yang diangkat itu adalah derajatnya. Ada pandangan seperti itu, tapi itu pandangan ataupun pendapat yang lemah. Pendapat yang benar dan pendapat yang sangat kuat itu Nabi Isa diangkat tubuh dan ruhnya sekaligus, yang mana dia diangkat di usia 33 tahun, dan nanti di hari kiamat, menjelang hari kiamat atau di hari kiamat itu, dia akan diturunkan kembali ke bumi ini dengan usia yang sama, yaitu 33 tahun. Jadi Nabi Isa itu tidak mati, ya, tidak mati disalib, dan Nabi Isa juga itu tidak mati dikuburkan, atau dengan versi dari orang-orang Nasrani itu yang banyak versinya itu tidak sesuai dengan versi mereka kebenarannya. Yang kebenarannya itu sebagaimana yang saya sebutkan tadi atau saya jelaskan tadi. Kemudian Allah katakan wa kana Allahu azizan hakimah. Jadi Allah Maha berkuasa untuk melakukan apa saja, termasuk untuk mengangkat Nabi Isa ini, mengangkat Nabi Isa dengan jasadnya itu. Jadi jangan dianggap Nabi Isa itu di atas langit sekarang itu tidak ada jasadnya, dia itu ada dengan jasadnya. Kalau nabi-nabi yang lain itu jasadnya itu ada di bawah tanah, mereka dikuburkan. Tapi kalau Nabi Isa tidak dikuburkan, dia diangkat sekaligus dengan jasadnya itu, dan Allah Maha berkuasa untuk melakukan itu.
Kenapa Allah menyebutkan Allah itu maha bijaksana setelah Allah menyebutkan itu Allah maha kuasa? Karena memang Allah maha bijaksana untuk mengurus segala sesuatu. Allah ketika mengangkat Nabi Isa itu ada alasannya, ya, ada alasannya. Alasannya itu apa? Ya, alasannya diantaranya adalah untuk menyelamatkan Nabi Isa dan untuk nanti menjadi bantahan kepada orang-orang Yahudi maupun kepada orang-orang Nasrani yang beranggapan bahwa Nabi Isa itu telah mati, ya, telah mati dibunuh atau telah mati di kayu salib itu. Seperti itu. Kemudian 159 ke bawah, admin 159. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in min ahlil kitabi illa liyu'minan nabihi qabla mauti wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahidan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada seorang pun di antara ahlu kitab kecuali beriman kepada Nabi Isa menjelang kematiannya. Pada hari kiamat Nabi Isa akan menjadi saksi atas mereka. Ada catatan kaki lagi di sini. Menurut ayat ini, setiap orang Yahudi dan Nasrani pada saat sakaratul maut akan beriman bahwa Nabi Isa adalah utusan Allah dan bukan anak Allah. Tetapi keimanannya itu sudah tidak berguna lagi. Nah, ini tafsiran yang pertama. Ya, tafsiran pertama, Yahudi dan Nasrani itu akan beriman kepada Nabi Isa sebagai mana imannya orang-orang Muslim, bahwa Nabi Isa itu adalah Nabi yang Allah utus. Adapun tafsiran yang kedua, kata para ulama, di hari kiamat nanti, yang dimana Nabi Isa itu diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini, maka ahlu kitab yang hidup di masa itu akan beriman kepada Nabi Isa. Jadi akan beriman kepada Nabi Isa. Beriman dengan apa? Beriman dengan imannya atau dengan sebagaimana imannya orang-orang Muslim terhadap Nabi Isa. Kalau orang Yahudi mereka itu tidak mengakui Nabi Isa, maka mereka nanti ketika Nabi Isa itu telah turun, mereka akan beriman dengan Nabi Isa. Adapun orang-orang Nasrani di hari kiamat itu, yang pemahaman mereka sebelumnya Nabi Isa mereka anggap sebagai Tuhan, di hari kiamat nanti golongan ahlu kitab dari kalangan Nasrani yang hidup di masa itu, mereka akan menempatkan Nabi Isa itu bukan sebagai Tuhan, akan tetapi kedudukan mereka itu sebagai kedudukan Nabi Isa itu mereka letakkan sebagai Nabi, seperti itu. Tapi sebagaimana Allah katakan, tidak berguna lagi. Kenapa? Karena Nabi Isa itu adalah tanda-tanda dari hari kiamat. Kan kalau sudah datangnya tanda-tanda hari kiamat, taubat seseorang itu tidak lagi diterima. Ya, kalau tanda kiamat yang kecil kan dengan kematian seseorang itu menjelang kematian, yaitu di saat sakaratul maut itu, ketika dia ingin bertobat di situ, taubatnya lagi tidak diterima, ya, taubatnya tidak lagi diterima. Nah, kalau di hari kiamat, ketika tanda-tanda kiamat itu telah datang, lalu kemudian mereka ingin beriman, maka iman mereka itu tidak lagi diterima, seperti itu. Jadi mereka itu akhirnya beriman kepada Nabi Isa, tapi keimanan mereka itu tidak lagi Allah terima. Memang ada yang menyebutkan penyebutan hi di sini, ya, illa liyu'minan nabihi, kemudian qabla mautihi, ini bukan hanya Nabi Isa tapi juga Nabi Muhammad. Ada yang menyebutkan seperti itu. Jadi orang-orang ahlu kitab kayak Yahudi maupun Nasrani, tapi ini pendapat yang terkuat tetap Nabi Isa ya dalam ayat ini. Tapi ada sebagian pendapat para ulama tafsir
menyebutkan juga Nabi Muhammad, yang dimana ahlu kitab itu menjelang mereka sakaratul maut, mereka akan mengimani apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, tapi keimanan mereka tidak lagi diterima karena sudah berada di sakaratul maut. Begitu, sudah menjelang waktu mereka itu sudah berada di sakaratul maut itu. Seperti itu ya. Kemudian Allah katakan, wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Pada hari kiamat Nabi Isa itu akan menjadi saksi atas mereka. Akan menjadi saksi seperti apa? Allah nanti akan bertanya di hari kiamat, atau di hari pembalasan nanti Allah akan bertanya apakah beliau itu mengajarkan umatnya untuk menyembah Nabi Isa. Ini akan ditanya. Maka Nabi Isa itu akan menjawab bahwa beliau sewaktu masih hidup, jadi beliau sewaktu masih hidup, beliau itu mengajak mereka untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Tapi selepas beliau itu meninggal, selepas beliau itu bukan meninggal ya, selepas beliau itu diangkat, beliau sudah tidak lagi sudah tidak tahu lagi apa yang dilakukan oleh umatnya. Ya, sudah tidak diketahui lagi apa yang dilakukan oleh umatnya Nabi Isa ini. Ini sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-109. Allah katakan, yauma yajma'ullah rusula fayaqulu madza ujibtum qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Ingatlah hari di waktu Allah mengumpulkan para rasul, lalu Allah bertanya kepada mereka, apa jawaban kaum kalian terhadap seruan kalian? Para rasul menjawab, tidak ada pengetahuan kami tentang itu, sesungguhnya engkaulah yang mengetahui perkara yang gaib. Jadi para nabi itu, mereka tidak tahu apa yang dilakukan oleh umatnya selepas para nabi itu meninggal. Makanya ada hadis nabi yang sangat terkenal, hadis nabi yang sangat terkenal, di mana di akhirat nanti rasul itu akan mengetahui umatnya itu dari tanda sholatnya, dari bekas sholatnya dan bekas wudunya, ya, bekas sholatnya dan bekas wudunya. Ketika Rasulullah itu memanggil umatnya, yang nampak dari bekas wudu dan bekas sholatnya itu, maka para malaikat mengusir mereka, ya, para malaikat mengusir umatnya Nabi Muhammad ini. Lalu kemudian Nabi Muhammad ini bertanya kepada para malaikat, kenapa mereka itu diusir? Lalu disampaikanlah kepada Nabi, kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan selepas engkau itu meninggal. Itu juga yang terjadi kepada Nabi Isa. Jadi Nabi Isa ini, di waktu dia itu hidup, dia mengajak umatnya untuk hanya menyembah kepada Allah. Tapi selepas beliau itu mati, yang terjadi, Nabi Isa itu justru disembah. Kalau sekarang kita bisa melihat, ternyata ada beberapa kiai, ada beberapa ustadz, ada beberapa habib yang pengagungan terhadap mereka, ta'zim kepada mereka, penghormatan kepada mereka itu sudah ta'zim kepada mereka itu, jadi ta'zim kepada mereka itu sudah sangat berlebihan. Kenapa disebut berlebihan? Yaitu ada orang yang murid-murid yang menganggap guru mereka itu memiliki kedudukan yang dianggap sebagai kedudukan wali, yang kalau diperhatikan seperti anggapan kedudukan kiai atau ustadz atau habib itu sudah sama dengan kedudukannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kasus yang Pati kemarin itu, yang pencabulan itu sekitar santriwati 40 orang itu kan, ternyata alasannya itu kan karena mereka ingin ada anggapan bahwa kiai ini itu memiliki kewalian, jadi memiliki ilmu wali seperti itu, ya. Jadi ini yang sangat dikhawatirkan.
Makanya juga selepas mereka ini mati, ini kiai yang pengagungan terhadap mereka ini terlalu berlebihan, itu jangan heran kuburan mereka itu didatangi. Nah, tujuan apa? Untuk meminta keberkahan di kuburan tersebut. Jadi sampai ada yang meminta keberkahan, sampai ada yang meminta air di situ, sampai ada juga yang berdoa di situ. Nah, ini sangat dikhawatirkan begitu. Makanya juga ada satu ayat itu, saya lupa ayatnya itu apa. Di hari kiamat nanti setiap pemimpin kesesatan itu akan berlepas diri dari murid-muridnya, ya, dari murid-muridnya. Ketika murid-muridnya itu menuntut pemimpin mereka ini, jadi mereka itu akan mengatakan kepada Allah, ya Allah, kami tersesat seperti ini karena pemimpin ini, karena si dia ini. Jadi karena si dia ini. Lalu apa yang terjadi? Pemimpinnya akan mengatakan, atau dia akan berlepas diri. Ya, dia akan berlepas diri. Dia mengatakan dia tidak pernah memaksa mereka untuk mengikuti pemimpin ini atau mengikuti dirinya. Gitu ya. Jadi sekarang itu ada ta'zim yang sudah sangat berlebihan sampai menganggap ustadznya, habibnya, kiainya itu memiliki kedudukan sudah hampir sama dengan kedudukannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ada yang sudah tidak lagi sholat, ada yang menganggap kalau pemimpinnya itu melakukan kemaksiatan, itu tidak dihitung lagi sebagai perbuatan dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, 160. Ayat 160. Jadi dari beberapa ayat sebelumnya Allah menyebutkan tentang perbuatan dosa atau kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Dari pertemuan kemarin sampai pertemuan hari ini. Kalau pertemuan kemarin kan sebagaimana mereka itu menuduh wanita suci itu berzina, itu itu Maryam, ibunya Nabi Isa. Maka di ayat yang 160 Allah masih menyebutkan apa kezaliman yang mereka lakukan lagi. Ya, ini tambahan kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fabiyadzulmin minal ladzina hadu. Maka disebabkan kezaliman yang sangat besar dari perbuatan orang-orang Yahudi itu, kezaliman yang sangat banyak, harramna alaihim thayyibatin uhillat lahum, maka kami mengharamkan atas mereka makanan-makanan yang baik yang dahulu pernah dihalalkan bagi mereka. Kalau di zaman kita tidak lagi seperti ini. Kalau di zaman mereka kan ada banyak nabi. Jadi kalau misalnya nabi yang pertama, nabi mereka kan banyak. Kalau kita nabinya hanya satu, yaitu Nabi Muhammad. Kalau di mereka itu ada sampai ribuan nabi, bahkan ratusan ribu nabi itu. Jadi kalau muncul nabi yang pertama kayak Nabi Musa, kemudian setelah itu ada Nabi Yusya, kemudian setelahnya itu masih jalur kenabian mereka. Nah, pada jalur kenabian itu, misalnya jalur kenabian yang misalnya nabi yang sebelumnya dihalalkan makanan ini, tapi pada nabi yang berikut yang halal sebelumnya itu mulai diharamkan. Tapi ada sebabnya kenapa itu diharamkan. Ya, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Ya oke, karena kezaliman orang-orang Yahudi yang sangat besar, Allah kemudian mengharamkan atas mereka makanan yang baik-baik yang pernah dihalalkan bagi mereka. Ini disebutkan di dalam surat Al-An'am 146. Coba lihat 146 admin.
Al-An'am 146. Ya, ini. Wa 'alal ladzina hadu harramna kulladzi dhufur wa minal baqari wal ghanami harramna 'alaihim syuhumahuma illa ma hamalat zuhuruhuma awil hawaya aw makhtalata bi'adh dzalika jazainahum bi ba'dihim wa inna lasadiqun. Atas orang-orang Yahudi kami mengharamkan semua hewan-hewan yang berkuku. Hewan yang berkuku di sini adalah hewan yang jari-jarinya tidak saling terpisah seperti unta, itik, dan angsa. Sebagian mufassir mengartikannya dengan hewan berkuku tunggal seperti kuda dan keledai. Kami mengharamkan pula atas mereka lemak sapi dan domba. Ya, lemak sapi dan domba kecuali yang melekat di punggungnya, yang ada di dalam isi perutnya, atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah kami menghukum mereka karena kedurhakaannya, sesungguhnya kami maha benar. Jadi yang berkuku itu kami mengharamkan semua hewan yang berkuku. Hewan yang berkuku yang tidak terpisah. Kalau kambing kan dia ada dua kakinya. Maksudnya di satu kaki itu kan ada dua jari dia. Nah, kalau kambing tidak diharamkan untuk mereka. Tapi kalau kayak kuda kan tidak ada jari, pokoknya dia satu saja, satu langsung kukunya itu kan, tidak terpisah dua begitu. Yang begitu itu diharamkan atas mereka. Kenapa diharamkan atas mereka? Karena perbuatan mereka itu yang bermudah-mudahan mengharamkan sesuatu. Jadi di setiap kali di setiap masa di zaman mereka itu, pada perpindahan zaman itu, terkadang mereka itu membuat aturan-aturan sendiri dan tidak mau mengikuti nabi mereka. Ya, jadi mereka mengharamkan sesuatu, kemudian menghalalkan apa yang Allah haramkan. Bahkan mereka mengharamkan onta, sampai akhirnya juga Allah haramkan onta atas mereka. Begitu. Nah, ini sebenarnya pengharaman dikarenakan mereka itu mengharamkan sendiri. Ya. Karena mereka mengharamkan sendiri, Allah kemudian memberikan hukuman kepada mereka dengan mengharamkan apa yang sebenarnya halal untuk mereka. Kalau kita sekarang itu banyak yang seperti itu. Jadi apa yang halal ternyata kita haramkan. Katanya pamali ataupun tidak boleh. Kalau orang hamil katanya tidak boleh makan ini. Lalu kalau misalnya ada yang belum menikah katanya tidak bisa makan telur ayam yang belum keluar dari perutnya. Kalau misalnya potong ayam kemudian dapat telurnya di dalam perut ayam itu, katanya tidak bisa makan telur itu. Nanti kalau menikah tidak bisa dapat anak. Jadi ada banyak pengharaman seperti itu di kita. Dan terkadang kita menganggap itu hal yang biasa. Padahal pengharaman terhadap sesuatu itu berkaitan dengan makanan itu sama perbuatannya dengan perbuatan syirik, ya, karena dia mengubah aturan ataupun mengubah syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Kan halal dan haram itu kan syariat dari agama. Jadi siapa yang merubah itu berarti dia telah mengubah syariat, begitu. Dan itu bukan merupakan dosa kecil ya, tapi dosa yang sangat besar. Begitu. Banyak sekali pantangan-pantangan itu. Katanya tidak bisa makan ini, saya lupa apa yang lain.
biasanya cuman bagi orang yang hamil, bagi orang yang belum menikah. Ada lagi, coba diketik kira-kira apa-apa yang diharamkan. Orang-orang Gorontalo mengharamkan sesuatu, bisa bantu ketik. Silakan admin ke ayat yang tadi 160. Tidak ada ini. Baik, serius mendengarkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, wa bisaddihim an sabilillahi katsiran, dan disebabkan mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah. Itu ya, jadi orang-orang Yahudi itu jadi mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Selain itu, mereka juga menghalangi orang masuk ke dalam Islam. Sudah mereka itu tidak mau masuk ke dalam Islam dengan penolakan dan kesombongan mereka juga menghalangi orang-orang untuk masuk ke dalam Islam. Ada orang yang sudah memiliki niat untuk masuk ke dalam Islam, tapi karena karena buruknya mereka itu, hasutan mereka itu, akhirnya orang-orang itu tidak jadi masuk ke dalam Islam. Begitu. Kalau sekarang hasutan-hasutan seperti itu ada. Ini ada. Pamali Ibu Novianti Rahim. Famali biasanya dilarang ibu hamil malam hari tidak menggunakan penutup kepala, tidak membawa jeruk sebagai penangkal hal-hal goib yang buruk. Nah ini juga ya seperti ini, kayak pamali-pamali begini, ini perbuatan syirik ini. Jadi tidak boleh ya pakai penutup kepala, pakai jilbab. Ada orang yang rajin pakai penutup kepala kalau orang hamil itu, tapi dia tidak pakai jilbab. Oke, kemudian berikut begini, kalau di kita ada orang yang ingin belajar Al-Quran dan hadis, tapi dihalangi oleh orang lain. Karena orang-orang yang mengajar ini, orang yang mengajak kepada Al-Quran dan hadis ini, mulai diberi label-label yang tujuannya untuk menjauhkan orang-orang yang ingin belajar ini kepada majelis ini. Misalnya ada orang yang bilang, kau belajar di mana? Belajar di sana. Jangan. Dia itu disebutlah labelnya, dia itu begini. Padahal boleh untuk menghalangi orang boleh untuk menghalangi orang tidak belajar kepada orang lain, dengan catatan alasannya harus jelas ya. Alasan harus jelas itu adalah kita tahu apa yang diajarkan itu sesat ya. Kalau yang diajarkan itu berdasarkan dengan Al-Quran dan hadis, lalu kemudian orang itu menghalangi orang lain dari belajar Al-Quran dan hadis dengan menyebutkan label agar orang itu tidak lagi mau untuk mengaji, nah, misalnya disebut apalah begitulah, maka itu sama dengan orang-orang Yahudi ya, sama dengan orang-orang Yahudi. Banyak sekali label hari ini, ada label hizbi, sururi dan seterusnya. Pokoknya saya tidak mau sebut lagi label-label yang lain. Dan label itu akhirnya orang-orang awam tidak mau untuk belajar mengaji. Banyak begitu ya. Kalau para pengajar Quran pasti paham itu. Sampai ada yang akhirnya ditinggalkan oleh murid-muridnya yang belajar. Kemudian ayat yang ke-161, wanita hamil tidak bisa makan pisang dempet. Oh iya kah? Apa pisang dempet ini? Oh, pisang yang ini, yang kembar itu, yang satu kulit ya, kulitnya baku tempel ya. Nanti anaknya juga begitu. Itu yang begitu jangan dianggap sepele ya. Itu merupakan dosa yang besar
Jadi jangan dipercaya. Ada orang yang saya tidak percaya Ustadz, tapi saya takut babikin, saya takut Allah mau makan. Maka yang begitu itu walaupun dia mengatakan dia tidak percaya, tapi dia meyakininya di hati, jadi sama saja. Sama juga misalnya kayak orang mau foto 3 orang, lalu ada anggapan orang yang di tengahnya bisa mati. Dia bilang, saya tidak percaya, tapi saya tidak mau foto begitu. Hanya lisannya saja yang bilang bahwa dia tidak percaya, tapi hatinya itu percaya. Jadi sama saja dosanya. Ya, begitu. Kemudian ayat yang ke-161. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa akhdhihimur riba wa qadanuhu anhu." Dan juga disebabkan mereka itu mengambil riba padahal mereka telah dilarang untuk melakukannya. Ada larangan sebenarnya di kitab mereka tentang riba. Coba tunggu ya. Coba diketik admin di pencarian itu. Di Google pencarian. Di plus itu. Boleh tidak? Tidak bisa ya? Iya. Iya di situ. Iya itu. Coba ditulis ini. Ditulis Exodus 25 riba. Atau biar saja, akan terlalu lama ya. Oke, admin. Oke, kita lanjut saja. Jadi ada di dalam kitab Taurat itu, kalau di kita kan ada nama surat, kalau di mereka itu nama suratnya ini Exodus. Kalau bahasa Indonesia Exodus atau Keluaran surat 22 ayat 25. Itu dalam kitab Taurat. Bunyinya begini: jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, orang yang miskin di antara kalian, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadapnya. Janganlah kalian bebankan bunga uang kepadanya. Jadi di dalam kitab Taurat itu memang sudah ada pengharaman riba. Tidak boleh untuk melakukan riba. Tapi walaupun ada pengharaman riba di dalam kitab Taurat mereka, ternyata orang-orang Yahudi inilah yang memulai sistem perbankan riba ini. Ya, perbankan riba di dunia. Dan yang sampai hari ini yang mengamalkan dan yang memegang kendali pergerakan keuangan dengan riba itu adalah orang-orang Yahudi.
Jadi ini orang yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Mereka itu menjalankan transaksi riba. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa aklihim amwalan nasi bil batil. Dan disebabkan mereka memakan harta orang dengan jalan yang salah. Ini berikut lagi kezaliman yang mereka lakukan. Jadi mereka itu mengambil harta orang itu dengan jalan yang keliru, yaitu dengan riba, ya tidak dengan sukarela, tetapi mereka itu menggunakan caranya dengan cara-cara yang batil, dengan cara-cara yang keliru. Dan itu sudah banyak sekali dipraktekkan oleh orang-orang muslim di hari ini. Ya begitulah, karena memang sudah tidak ada lagi orang-orang yang memberikan peringatan tentang riba ini, sehingga riba sudah menjadi hal yang biasa kita dengar di mana-mana. Transaksinya pun kita sudah bisa dapati di mana-mana. Padahal riba itu adalah perbuatan dosa yang besar, bukan dosa yang kecil. Bahkan dia lebih berat, ya. Walaupun ini merupakan hadis yang dhaif ya, tapi dia lebih berat dari zina. Kemudian berikut, maksudnya yang dhaif itu adalah perbandingan antara riba dengan zina. Kedua-duanya tetap dosa yang besar, mau zina ataupun riba itu sendiri. Makanya kita lihat sekarang sudah ada pay letter. Kemudian kalau orang kerja di instansi atau di ASN itu sudah banyak sekali orang yang SK-nya itu disekolahkan. Para pengusaha-pengusaha UMKM atau yang menengah, mereka sudah terbiasa dengan riba di perbankan. Ada juga yang terbiasa dengan menggadaikan BPKB, menggadaikan barang-barang mereka. Begitu. Jadi sekarang sudah banyak sekali transaksi riba kita dapati. Dan yang melakukan transaksi itu rata-rata adalah muslim di hari ini. Ya. Ini sangat buruk sekali keadaan hari ini. Orang yang melakukan riba itu sebenarnya hidupnya itu tidak tenang dia. Ya, orang-orang yang melakukan riba itu hidupnya tidak tenang. Dia menganggap dengan riba itu dia bisa mendapatkan jalan keluar dan tambahan atas usaha yang dia jalankan, atau kemudahan ketika dia melakukan transaksi riba itu yang diharapkan. Tapi apa? Ternyata setelah dia melakukan transaksi riba itu, dari situ ternyata dia baru sadar riba itu membawa dia kepada stres, ketidaktenangan seperti itu, kemudian urusan yang semeraut, tidak karuan, kemudian masalah yang tidak pernah selesai yang dia hadapi, emosi dari dirinya dan pasangannya, dan juga emosi orang yang ada di rumah yang meledak-ledak karena masalah riba itu. Ini kemudian setiap usahanya bisa ada setiap usahanya itu bangkrut. Mungkin tidak bangkrut, tapi setiap usahanya itu tidak ada yang menjadi haknya dia, tidak ada yang memang benar-benar miliknya dia, karena semua hartanya itu, administrasinya, kayak sertifikatnya, BPKB-nya sudah tidak lagi di dia. Ya, kalau sudah tidak lagi di dia kan itu bukan lagi menjadi miliknya, atau bisa ada ancaman itu tidak lagi menjadi miliknya, karena suatu saat itu nanti bisa tersita. Kan kalau kalau mau cek lelang bank itu kan sekarang beberapa hotel itu kan dilelang. Pertama hotel apa yang baru-baru terkenal, hotel ini yang di jalan ke kanan itu, Aston ya. Aston. Hotel Aston. Kemudian hotel di pinggir Polres Limboto, ada perempatan situ, itu juga kena itu masuk lelang itu. Kemudian Hotel Rahmat itu juga kena lelang itu. Kemudian Hotel Roberta yang tutup, yang baru dibangun, itu juga kena lelang. Kemudian hotel di di Sentral itu, ada hotel di Sentral itu, mau masuk ke Sentral
Mega Janur ya, nah, itu hotel juga kena lelang itu. Ada beberapa hotel itu kena lelang. Ya, cuman mereka itu, nah itu apa ya? Pokoknya dari luarnya terlihat bagus. Iya, betul. Terlihat bagus, tapi di dalamnya itu hancur, begitu riba. Ya. Makanya kalau mau usaha pelan sedikit saja. Naiknya bertahap, jangan terlalu gegabah. Oke, Allah Subhanahu. Apalagi orang yang ASN. Mohon maaf ini kalau misalnya ada yang di sini sudah terjatuh ke riba ya. Itu ASN itu kalau misalnya pinjam uang ke bank, bunganya itu berlipat-lipat. Ya, tambah bunga berlipat-lipat. Lalu kemudian gaji per bulannya sudah tidak ada lagi yang diterima. Kadang yang diterima tinggal 200, diterima tinggal 150. Akhirnya cari lubang lain untuk menutup lubang yang pertama. Tidak cukup, cari lubang yang ketiga lagi untuk menutup lubang pertama sama kedua. Tidak cukup lagi, cari lubang yang keempat. Begitu terus seterusnya. Makanya ada ASN itu yang sudah mulai malas masuk karena sudah tidak ada gajinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'atadna lil kafirina minhum adzaban aliman. Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang sangat pedih. Ini terhadap orang-orang Yahudi. Dari perbuatan yang mereka lakukan, menuduh wanita suci itu berzina, kemudian menolak nabi yang diutus kepada mereka, kemudian yang berikut mereka mengharamkan apa yang Allah haramkan. Salah satu saja, ya, salah satu, tidak semuanya ini. Ya, kemudian yang berikut menghalangi orang dari jalan kebenaran. Kayak tadi saya kasih contoh, misalnya ada orang mengaji lalu kemudian dibilang, jangan mengaji di situ, jangan, kamu bakal terpengaruh. Padahal yang diajarkan adalah Al-Quran dan hadis. Kemudian yang berikut lagi melakukan praktek riba. Tahu tidak, salah satu saja, maka Allah katakan wa'tadna lil kafirina minhum adzaban alim. Kami sediakan bagi orang-orang kafir di antara mereka azab yang sangat pedih. Ya, jadi ini menjadi perhatian bagi kita semua. Jangan jadi sebagaimana orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu memang orang-orang kafir. Kalau orang Muslim yang masih terjatuh pada riba, mereka itu tidak kafir, mereka tetap Muslim. Tapi mereka itu melakukan perbuatan dosa besar. Nanti kalau mereka itu tidak bertobat, mereka juga akan diazab dengan azab yang sangat pedih. Walaupun nanti akan dipindahkan ke surga, tapi tidak tahu berapa lama dia berada di dalam neraka. Yang sangat dikhawatirkan apabila ada anggapan terhadap orang itu bahwa riba itu halal. Itu sangat dikhawatirkan. Begitu. Ini wallahu alam ya, seperti itu. Oke, demikian diskusi kita bareng ini. Ada yang ingin didiskusikan, mau ditanya boleh, silakan. Terima kasih admin. Afwan Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah termasuk riba juga ini Ustaz kalau seperti seseorang ada misal motor digadaikan, lalu motor tersebut diambil sama yang yang punya uang gitu, dimanfaatkan, dan ada bahkan uangnya yang itu juga ditambahkan, itu termasuk riba kan ya Ustaz ya? Iya, masuk riba. Masuk riba. Pokoknya barang gadai itu tidak boleh dimanfaatkan. Dan ketika sebenarnya barang gadai begini, kalau ingin meminjamkan uang lalu butuh jaminan agar aman, artinya aman itu kita yakin bahwa uang itu akan dikembalikan dengan dia memberi barang ke kita. Catatannya adalah ketika kita memberikan pinjaman itu tidak boleh ada tambahan.
sedikit pun. Jadi kalau kita pinjamkan kayak 1 juta, dia harus mengembalikannya 1 juta. Dan ketika kita meminta barang jaminan, maka barang jaminan itu tidak boleh kita pergunakan. Kalau kayak HP tidak boleh kita manfaatkan, kalau kayak motor tidak boleh kita pergunakan. Kecuali kalau kayak sapi. Begitu juga lahannya Ustadz ya. Lahan kayak pertanian begitu. Termasuk Iya. berarti. Begitu. Jadi kayak lahan pertanian begitu juga. Kecuali kayak sapi. Kalau kayak sapi itu, misalnya sapinya kita kasih pinjam dia uang 5 juta. Kemudian tetap dia kembalikan 5 juta. Ya, tetap dia kembalikan kan 5 juta. Cuman dia kasih jaminan sapi ke kita. Sapi ya. Ini sapi kan dia butuh makan sama butuh minum. Nah, ini sapi boleh kita pergunakan untuk misalnya dipergunakan untuk bajak sawah. Itu boleh. Karena pemanfaatan sapi itu bukan riba atas pinjaman uang itu. Pemanfaatan sapi itu sebagai jasa karena kita telah memberi makan dan minum ke sapi ini. Begitu. Kalau barang jaminannya itu makhluk hidup, begitu dia. Kalau tanah tidak boleh kita pergunakan. Berarti ribanya besar ya kalau lahan pertanian digade gitu Ustadz ya. Lalu diambil hasilnya oleh si peminjam uang. Oleh yang punya uang. Riba itu sekalipun dia hanya 1 rupiah, dosanya sama dengan yang 100 miliar. Sama dia. Jadi bukan karena nilainya kecil maka dosanya kecil. Ya, dosanya tetap sama. Begitu. Sekarang hampir rata-rata pembelian barang juga itu sudah ada ribanya karena pakai ini pihak ketiga. Apa pihak ketiga? Yang sekarang yang lagi terkenal itu kayak misalnya orang beli barang di mana begitu, baru kan ada itu apa ya? Berarti kalau beli motor itu kredit termasuk riba kah Ustadz? Tergantung. Kalau dia pakai pihak ketiga itu langsung riba. Jadi pihak ketiga itu kayak pakai finance toh. Misalnya pihak ketiga itu kasih pinjam orang uang. Kasih pinjam uang orang itu kayak 20 juta. Ya kayak 20 juta begitu. Lalu kemudian kita beli motor itu. Nah, ini segitiga ini. Nanti sebentar saya jelaskan ya, begini. Yang ribanya begini. Kalau misalnya ada 3 pihak. Ada orang yang memberikan pinjaman ke kita itu 20 juta untuk kita belikan motor. Lalu kemudian kata orang ini, nanti kamu ganti totalnya 25 juta, kamu store itu 1 juta. Ya, 1 juta sampai 25 kali. Nah, 20 juta itu kita belikan motor. Lalu kemudian kita storekan ke dia selama 25 kali itu 1 juta. Nah, itu riba itu. Kecuali kalau kita transaksi hanya berdua saja. Jadi kayak transaksinya itu sekaligus dengan pihak penjual motor itu. Syaratnya ada. Yang pertama adalah harga totalnya itu, harga total kreditnya itu harus jelas. Jadi tidak boleh hanya ini. Tidak boleh hanya tertera itu 12 kali, 24 kali, 36 kali, 48 kali. Itu kan bisa tertera di brosurnya begitu. Jadi harus disebutkan totalnya berapa. Ya, totalnya berapa itu yang harus disebutkan. Begitu. Nanti kalau totalnya sudah disebutkan berapa, yang kedua syaratnya adalah tidak boleh ada denda keterlambatan. Tidak boleh ada denda keterlambatan. Yang ketiga, tidak boleh ada penyitaan sepihak. Kecuali dimusyawarahkan dulu. Ya, kalau sudah musyawarah boleh ada namanya penyitaan. Ya, ada namanya penyitaan. Yang sepihaknya tidak boleh. Begitu. Apakah pay letter riba, Ustadz? Iya, pay letter itu dia riba. Karena pay letter itu dia meminjamkan uang
Lalu setelah itu kita disuruh untuk beli barang di marketplace itu, di aplikasi itu. Kalau sekarang sudah banyak sekali aplikasi begitu, kayak Akulaku dan lain-lain. Orang kasih pinjam uang ke kita, lalu kemudian kita beli ke aplikasi yang lain, nanti kita storekan ke mereka, kan begitu. Dapin, Ustadz, iya, kayak Dapin ini ya. Apalagi yang lain namanya itu, pokoknya banyak sekali itu yang sekarang perusahaan-perusahaan yang menyediakan kredit. Makanya kalau orang pergi di toko HP itu sebanyak sekali orang pegang iPhone, cek apakah dia beli cash atau dia beli kredit itu. Kalau cash alhamdulillah, kalau dia kredit dia pakai kayak Dapin begitu, dan itu masuk transaksi riba itu, karena dia pakai transaksi segitiga begitu. Ada lagi? Dana pinjaman. Dapin ini dana pinjaman. Kalau kita menabung di bank, yang kita dapat bunga dari simpanan 1.000, sementara potongan adminnya 2.000. Siapakah yang melakukan riba? Pihak bank atau kita nasabah? Iya, home credit biasanya. Betul, home credit. Ya, home credit ini perusahaan yang menawarkan perusahaan jasa kredit ini. Kita menabung di bank yang kita dapat bunga dari simpanan 1.000, sementara pot adminnya 2.000. Siapakah yang melakukan riba? Pihak bank atau kita nasabah? Sebenarnya begini, dengan bank itu, ketika kita memberikan tabungan ke bank itu, kesalahan di bank itu tahu tidak? Kalau pinjaman sudah jelas ya, itu masuk riba. Kalau nabung itu sebenarnya pihak bank tidak boleh mempergunakan uangnya kita. Jadi pihak bank itu tidak boleh mempergunakan uangnya kita, walaupun kita bisa membayar jasa ke mereka. Jasa atas pinjaman, atas uang kita yang kita simpan ke mereka. Tapi itu berdasarkan dengan kesepakatan. Makanya juga ada di Panama, kalau orang yang punya emas, lalu kemudian dia simpan emasnya di bank atau di Pegadaian, itu ada namanya, saya lupa namanya, jasa pembayaran box itu, box untuk penyimpanan emas itu. Ya, box untuk penyimpanan emas itu. Kalau mudharabah dia kerjasama itu, kerjasama. Jadi ada bentuk kayak bisnis. Kalau bank tidak bergerak dalam usaha, mereka tidak menyebutkan usaha mereka itu apa. Kalau mudharabah itu kalau kayak dua pihak, satu pihak memberikan uang kepada pihak yang lain, kemudian jelas usahanya itu apa, begitu. Jadi potongan adminnya itu 2.000, itu harus ada keterangannya di awal. Apakah potongan adminnya ini sebagai jasa karena kita telah memberikan karena kita menabung di situ, akan mereka bisa mempergunakan itu atas apa yang kita lakukan ke mereka. Kita kan simpan uang di situ. Tapi ketika mereka memberikan bunga ke kita 1.000, itu tidak boleh kita ambil, begitu. Lalu kemanakan bunga bank itu? Kita ambil, lalu kemudian kita sedekahkan ke fakir miskin. Tapi jangan ke pihak keluarga dari kita. Misalnya saya mau beli motor tapi dananya masih kurang. Nah, ada teman yang mau belikan cash dan saya bayar ke dia dengan harga yang disepakati. Itu hukumnya bagaimana? Oke, begini caranya. Saya mau beli motor tapi dananya masih kurang. Nah, ada teman yang mau belikan cash dan saya bayar ke dia dengan harga yang disepakati. Itu hukumnya bagaimana? Oke. Begini, ada dua caranya. Kalau misalnya harganya tetap sama, berarti pinjam uang saja, karena dikembalikan kan uangnya tetap sama, tidak ada bunganya. Tapi kalau dia ingin mendapatkan keuntungan dari pinjaman uangnya itu, maka rubah akadnya. Cara merubah akadnya itu, jadi teman ini suruh beli dia motor. Jadi yang bertransaksi dengan yang
punya motor itu adalah teman ini yang memiliki uang. Setelah mereka bertransaksi dan motor ini telah didapat oleh teman ini, lalu setelah itu kita bertransaksi dengan mereka. Nah, kita bertransaksi dengan mereka, kita bilang ke dia, saya beli motor ini dengan kredit. Misalnya sudah dia beli cash kan 20 juta. Kita bilang ke dia kredit 25 juta dengan pembayaran 25 kali, bayarnya setiap bulan 1 juta. Itu boleh begitu. Tapi jangan dia kasih pinjam ke kita, lalu kemudian kita yang beli ke mereka, ke pihak ini, ke pihak yang punya motor, lalu kita bayar lebih, ya, kita bayar lebih pengembalian uang itu, ya, seperti itu. Iya, teman tadi yang beli langsung cash. Ya, jadi harus dia dulu yang bertransaksi dengan yang punya motor. Setelah itu kita dengan dia yang bertransaksi untuk pembelian motor itu. Apa Ustaz, kalau sebagai karyawannya gimana hukumnya Ustaz? Sama, karena tolong menolong dalam perbuatan dosa itu tidak diperbolehkan. Jadi siapa yang terlibat dalam transaksi riba itu atau dalam perbuatan riba itu, siapapun dia, maka dosanya sama. Bagaimana dengan pelaku riba yang ingin bersedekah infak, misalnya ingin memberi infak untuk pembangunan masjid, apakah boleh diterima Ustaz? Boleh diterima saja. Cuman begini, ada sampai pengharaman para ulama itu begini, misalnya tidak ada pekerjaannya dan tidak ada usaha selain yang dia miliki kecuali cuma riba itu. Lalu setelah dia gajian, dia bilang, saya mau traktir kamu, saya baru dapat gaji dari bank ini. Ya, maka traktiran itu tidak boleh diterima, karena dia mendapatkan uang yang tidak diperbolehkan. Transaksi yang dia uang itu adalah uang tolong menolong dalam perbuatan dosa. Ini wallahu alam. Ada pendapat ulama seperti itu. Baik, sudah tidak ada. Intinya begini, riba itu kalau kita sudah masuk ke dalamnya, keluarnya susah. Bukan cuman karena ketagihannya atau karena urusannya yang sudah semrawut. Ya, bukan cuma itu saja. Administrasinya juga susah. Coba orang yang sudah masukkan sertifikatnya ke bank, itu keluarnya susah. Keluarnya susah bagaimana? Pihak bank itu punya banyak alasan ketika seseorang ingin mengambil kembali sertifikatnya yang sudah lunas itu. Biasanya begitu. Dan orang-orang yang terlibat dalam perbuatan riba ini, hidupnya tidak bakal tenang. Usahanya tidak pernah benar-benar berhasil. Dan urusannya pasti semrawut, kacau balau. Oke, demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta. Boleh diajak untuk kelompok kurban juga Ustaz, meskipun dia pelaku riba tapi suaminya kerja juga di tempat lain. Boleh, kalau dia ada kemungkinan, ya, kalau dia ada kemungkinan ada pendapatan dari tempat yang lain, boleh. Bahkan begini, kalau misalnya dia kerja di tempat riba, baru dia punya kios kecil di rumah, itu boleh. Jadi husnuzonnya kita adalah apa yang dia sedekahkan dari hasil yang lain, ya, bukan dari transaksi ribawinya itu. Begitu, bukan dari tempat pekerjaannya yang riba itu. Begitu. Jadi kalau misalnya kayak suaminya juga ada ada tempat kerja yang lain, maka boleh, terima saja kurbannya, tidak apa-apa, boleh. Seperti itu. Baik, kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi